Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji milik Allah Rabbul Izzati, sholawat salam tercurah keharibaan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para keluarga, sahabat, tabi'in, atba tabi'in ila yaumil qiyamah. Nu mulya para kiai, para asatidz, para tokoh masyarakat, alhamdulillah hadir di tengah-tengah urang Bapak Bupati urang beserta staf serta Bapak Kapolres urang. Alhamdulillah nu geus ngamankeun jamaah nu sakieu lobana. Urang ngadoa mudah-mudahan urang kabeh aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Obrolan sekelumit kaula jeung Abah Haji Mo jeung Abah Haji Iim jeung keluarga bahwa perang ieu henteu mesti menggunakan fisik, tapi perang menggunakan yaitu strategi. Jadi Haji Iim ieu eleh strategi ku Haji Mo. Iya, mun bisa mah tahun hareup dirobah. Nyana nu ti heula. Ieu ulah ieu terjolimi terus. Jadi cak Abah Haji Mo tadi aing mal ngomong, saya tidak akan bicara karena hadam saya lagi di Iran semua. Udah Haji Iim ngomong apa aja yang ngawur, maka Haji Iim kan ngawur ngomongna. Tah iyalah strategi ku Haji Mo atau hadam ngaranna gitu dipanggil deui ku nya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Minal aizin wal faizin, baik anu lebarana poe Jumat maupun anu poe Sabtu. Insyaallah lebaran di hari apapun kita mudah-mudahan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Anu paling parah mah bulan puasa na teu puasa hayang milu lebaran. Bener, ini yang paling parah. Tapi alhamdulillah masyarakat Bapak Bupati kita di Tangerang enggak ada satupun yang enggak puasa. Enggak ada satupun, banyak berarti. Masya Allah. Tadi ya Bapak Bupati sama saya disuruh sambutan nggak mau jadi jamaah aja. Kenapa? Takut diomelin jamaah jalannya bolong-bolong. Tapi langsung Bupati di depan saya ngomong, insya Allah di akhir bulan April ini semua jalan akan beres semua.
Alhamdulillahirobbil alamin. Masya Allah, mudah-mudahan Bapak Bupati, Bapak Kapolres kita mudah-mudahan diberikan kesehatan, panjang umur, ulah nyandung. Tapi kenapa Haji Iimnya belum nyandung? Masya Allah, kami keluarga 12 bersaudara daripada ayah kami yang dibesarkan dari seorang petani. Jadi abah sepuh dibesarkan di keluarga petani, walaupun kakeknya Kiai Khairun ini mesantren di Makkatul Mukarramah, yaitu satu kamar dengan Syekh Agung Asnawi Carimin, satu kamar dengan Syekh Ajhari Lengkong, dan Kiai Khairun bersahabat dengan Hadratus Syekh yaitu Kiai Hasyim Asy'ari, sehingga kami keluarga sudah diberitakan tahu oleh abah sepuh nanti bakal ada cucu Syekh dari Hadratus Syekh yang akan tidak dipahami orang banyak. Apapun alasannya, kalian harus meyakini itu sebuah kebenaran. Jadi kami sudah diperkenalkan oleh abah sepuh tentang bakal adanya Gus Dur di tanah air kita. Alhamdulillahirobbil alamin. Wallahu alam. Padahal abah sepuh nggak pernah lihat TV dan nggak bisa baca koran, tapi saat itu Gus Dur masih di luar negeri. Abah sepuh sudah menjelaskan tentang cucu daripada Hadratus Syekh itu sekarang sedang di negara anu, sekarang sedang di negara anu. Inilah yang kami tangkap dari abah sepuh pada saat itu. Padahal dibesarkan di keluarga petani di sini. Jadi abah sepuh sampai akhir hayat tidak mengatakan saya kiai, saya abuya. Selalu sampai akhir hayat ngomongnya ini bahwa ke santri atau ke jamaah selalu menggunakan kata mamang. Jadi mamang be lain cara Haji Iim. Bu, masya Allah, nyana mama abuya Kiai Supendi. Ya Allah, ialah kesederhanaan abah sepuh mendidik kami keluarga ini hanya sekedar kamu harus belajar membaca Quran, berarti kita ngaji ngeja. Dibawa kami itu ya bukan ke ulama besar, bukan ke seorang kori internasional, tapi hanya tetangga dekat. Yang tetangga itu bisa membaca Quran, kami disuruh belajar membaca Quran di tetangga itu. Ialah kesederhanaan abah sepuh seperti itu. Terus setelah kami bisa sedikit-sedikit membaca Al-Quran, abah sepuh selalu menyarankan bahwa kamu harus belajar supaya bisa sholat dan sebagainya. Ini mengkaji kitab, sehingga kami mengenal kitab Sapinah karya Syekh Salim bin Sumer, yang Sapinah itu disarahi oleh Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani menjadi kasih patu saja. Kami mengenal juga kitab Riyad, kitab Takrib sampai Fathul Mu'in karya Imam Jalaluddin, karya Imam Zainuddin Al-Malebar dan lain-lain. Tapi kami hanya mengenal, tidak bisa. Abah sepuh hanya senyum,
tidak pernah menekankan Abah Sepuh kamu harus bisa ini, kamu harus pandai ini, enggak. Bukan seperti sang kakek Kiai Hairun. Kiai Hairun dulu mempunyai anak yang bernama Ahmad Nafis yang kemudian populer menjadi Ahmad Hairun. Kiai Ahmad ketika disuruh pergi untuk mencari ilmu, menuntut ilmu, mesantren sih ya. Begitu mesantren pulang, begitu pulang langsung diberikan kitab bugiah, baca kusia kitab bugiah. Lamun teu bisa dibaca ulang ngaku anak aing sih ya. Wah Haji Im lamun dititah kos kitu asana datang ka kuari ngaleungit asana. Masya Allah, itulah didikan yang sangat luar biasa Kiai Hairun kepada anaknya. Maka menjelma Kiai Ahmad menjadi sangat luar biasa populer di Tangerang ini, menjadi ulama besar, dan pasca kemerdekaan diangkat oleh Presiden Bung Karno menjadi bupati pertama di Kabupaten Tangerang. Maka itulah keluarga kami selalu dekat dengan Bapak Bupati, yaitu dari zaman Abah Sepuh sampai sekarang, karena memang dulu di Kabupaten Tangerang ini adalah yang menjadi Bupati Tangerang pertama pasca merdeka. Ini adalah uwak kami Kiai Ahmad Hairun. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tapi Abah Sepuh cara mendidik sangat sederhana, hanya asal bisa nyoret geus nyen utawi nyen iku. Setelah kami terus membuka kitab Sapinah, Riyad, Takrib, Fathul Muin, seluruh kitab fikih pasti di sana akan menjelaskan tentang babu sholat, akan menjelaskan tentang babu saum, akan menjelaskan tentang babu zakat dan lain-lain. Di babu sholat bahwa kita harus sesuai waktu sholat johor, yaitu sudah zawal. Jadi kita harus melihat matahari, berarti apakah sudah bergeser ke sebelah barat atau belum. Karena kalau matahari belum bergeser ke sebelah barat, ini belum masuk waktu zuhur, kagak bisa untuk sholat zuhur. Benar zawal kan laju ieu sia kuari lamun sholat sok nareureum mata poe tilok, heuy sok neuleum mata poe tilok kan naon nu di deuleuna jam kan waktunya zawal, matahari bergeser ke sebelah barat. Tapi kenapa bukan melihat matahari tapi melihat jam? Hei, wah asa geus rabun matana. Masya Allah, ternyata setelah kita baca di berbagai kitab sholat, waktu sholat kalau kita habis sholat subuh kayak Haji Pendi wiridan baca sholawat sampai 4.444, hebat kan? Setiap ba'da subuh mewirid Allahumma sholli ala sayyidina, terus sholawat Ibrahim 4.444 selalu. Kalau selesai tepat ini matahari bergeser ke sebelah barat, berarti zawal. Maka wiridan Haji Pendi bisa dijadikan patokan sholat dan Haji Pendi. Asal pada subuh baca sholawat 4.444 pasti ini sudah waktu zuhur, gak usah keluar ngelihat matahari, langsung sholat Allahu Akbar, sah bagi Haji Pendi. Bener? Dihitung, begitu dihitung setiap jam 12 lewat sekian ini matahari sudah bergeser ke sebelah barat, berarti zawal. Maka tidak perlu Haji Pendi melihat matahari, melihat jam, oh ini udah jam sekian masuk sholat. Padahal di kitab nama kudu neuleuh naon mata poe jelas
itu yang saya kaji di berbagai guru-guru saya yang diperintah oleh Abah ngaji hayu eta be Sapinah, Riyad jeung sajabat. Masya Allah, begitu saya baca di babu saum, pasti di sana ada bahwa kita wajib untuk melakukan puasa biru iatil hilal, bila mana bulan sudah terlihat. Biru yatil hilal. Jadi di kitab Sapinah, di kitab Riyad, bahkan sampai di kitab ini Fathul Muin tidak ada bahasa wajib sholat bil hisabi, tapi biru yatil hilal. Jelasin. Hei, arisian dan ngahisab. Nah. Ya iluan ka mananya. Padahal geus dame di jero. Biru yatil hilal, bila mana bulan terlihat maka puasa, bila mana bulan terlihat maka buka. Ini di lebaran. Kalau belum terlihat jangan dulu puasa. Ari haji madahan itu Terbih saya belum menemukan bahasa bil hisabi, belum. Jelas harusnya kurang pusingin amah ditita ongkoh kunya nang itu diberi duit ente jadi kieu. Begitu terus saya baca betapa luas penjabaran ru'yah. Masya Allah, ketika sang suami yang bernama Haji Supendi sedang buang air besar, ngising cek bahasa Sunda mah, bari ngarokok, bari ngahayal Maimunah, aki-aki yang ngising, yang ngarokok, yang ngahayal blon tuh coba eta. Paneta mah babaturan ngajuri berarti kan. Kemudian Haji Pendi yang sedang buang air besar melihat bulan, maka melaporlah kepada hakim atau pemerintah bahwa saya melihat bulan. Karena Haji Pendinya laporannya belum cebok, bau tai berarti kan, ya ditolaklah oleh hakim. Agak bisa, kamu bau tai. Ya Allah ya Rabbi, aris ya Haji Pendi atuh ongkoh nage kayak mah bupati sih masih jangisan. Maka ini bagi pribadi Haji Pendi tetap wajib untuk melaksanakan puasa. Kalau lebaran wajib untuk melaksanakan lebaran. Bilang sama istrinya, kenapa? Bahwa saya lihat bulan. Dirinya mah lain bulan dari nanan, susu dari nanan. Tuh cak hajimu hari di cekal-cekal mah menang, asal ulah di kenyot. Kumaha kaji lemon dikenyot cahian menang tuh. Tadi kan dicekal mah menang, asal ulah dikenyot. Iya kuari pertanyaan, kumaha lamun dikenyot tapi cahian. Ngejawab betul. Mun geus eueuh cahian, neangan doa ya cahian. Nu ngora ya. Tuh. Pak Bupatina borangan. Masya Allah. Kiai naki borangan. Jawaban Najim, cari yang masih ada airnya. Waduh, ya Allah. Maka istrinya karena enggak percaya terhadap Haji Pendi suaminya, maka istrinya haram untuk melakukan buka puasa.
Bagi Haji Pendi wajib untuk melaksanakan buka puasa karena pribadinya melihat bulan tapi tidak, laporannya tidak diterima, maka istrinya tidak percaya. Ini satu rumah berarti beda lebaran, iya diabsahkeun ku agama, no problem. Betul betul. Masya Allah, pan eta teka tarik ku dalil ulul amri cek Haji Pendi, ya kan? 1000 kali aya ulul amri, eta Haji Pendi teu bisa. Andai kata Haji Pendi mempertahankan saya mau besok padahal melihat bulan, anaraka si Haji Pendi. Wah, mulai Haji Pendi bingung Haji Pendi kan. Tuh, jadi Islam betapa indahnya, berarti satu rumah ini beda lebaran, ini nggak ada masalah. Atau komo beda ustad. Saya mah bagi berang atau komo beda ustad. Itulah yang saya kaji di berbagai kitab itu seperti itu. Dan saya di berbagai guru-guru ini ngaji ruyat bahwa kalau kita lihat melapor diterima atau tidak ini nggak ada urusan ya, bukan disidangkan. Jadi saya belum mendapat dari guru manapun bahwa bulan harus ada sidang. Jadi kalau bulan disidangkan berarti bulan jadi terdakwa. Jadi kalau bulan jadi terdakwa, jangan aneh, tahun depan bulan akan dipenjara. Benar? Nah ini betapa indahnya dulu di zaman Presiden Soekarno mendiang Presiden Soeharto bahwa bulan dilihat dan dilaporkan, tidak ada istilah bulan disidangkan. Jadi kalau bulan disidangkan ini akan terjadi terdakwa bulan, dan kalau ada kesalahan nanti bulan masuk penjara. Bulan masih jadi saksi Pak, belum tersangka. Belum tersangka, masih saksi ya. Pak Urus ya masih saksi ya. Masya Allah, mungkin bisa naik nanti indahnya ya. Maka luar biasa mengaji. La yazalun nas bi khairin, manusia tidak akan berhenti melakukan kebaikan madama ma baqiyal awal hatta yata'allamal akhir. Selama generasi awal masih ada, kemudian generasi yang kedua ini belajar ke generasi yang pertama. Jadi generasi yang kedua ini akan belajar ke generasi yang pertama, ini kebaikan akan terjaga. Tapi idza halakal awal, bila mana generasi pertama sudah tidak ada, sementara generasi awal lam yata'allam, tidak belajar terhadap generasi pertama, tinggal tunggu kehancuran umat. Masya Allah, mantakan Haji Im ieu dididik ku abah sepuh titah ngaji Sapinah Riyad Takri. Masya Allah, seperti itulah yang saya dapati ilmu dari berbagai kitab fikih tentang ru'yah. Ia mengomongna eta bae sih sumu li ru'yatihi wabtiru bi ru'yatihi, atuh deule terus kan itu. Bagaimana dalam kitab itu kalau di kampung ini bulan terlihat, tapi di kampung sana tidak terlihat, ini bagaimana? Itu sudah ada dalam kitab. Masya Allah, yang saya belum temukan, maka bulan di kampung yang sudah melihat harus mengikuti ke kampung yang belum melihat bulan. Aya di kitab Ki Nurjaya. Haji Im, aya ji iya Allah komen jawab baik lah.
di lembur iya bulan kadele, di lembur itu teu kadele. Tak ieu teh ya aya eueuh keterangan dina kitabna, maka kampung yang sudah melihat bulan wajib mengikuti ke kampung yang belum melihat bulan. Aya eueuh. Laju harisian dek ngaraji make kitab naon. Heuy. Pan eta dina sekasi pagi aya dina kasih teh kudu luhur-luhur teh kudu. Ya Allah tah. Terus hazanah Islam betapa luasnya, luar biasa, sangat luar biasa. Kemudian Abah Sepuh mendorong anak-anaknya untuk belajar menghitung bulan, karena ternyata bulan tidak bisa dilihat oleh sembarangan. Kenapa? Bulan ini ada yang terlihat hanya 1 menit, ada yang terlihat hanya 2 menit, sehingga kalau kita melihat bulan sudah lewat menit itu nggak mungkin bisa terlihat bulan. Kalau bulan bisa dilihatnya sebelum waktu itu, tidak mungkin bisa terlihat bulan. Maka inilah yang harus melihat bulan itu yang harus menghitung dulu. Oh, berarti iya titah ngaji hisa, berarti kaula berangkat ngaji kita eta teh kita bisa almaqullah mages komo haji iim ge diperintah luar biasa ku Abah Uci di modalan, bahkan dibelikan komputer yang harga 12 juta. Masya Allah, pulang pesantren komputernya dijual. Pan duit bagi 2 orang. Segala duit bagi 2. Ya Allah, yang menyuruhnya abah saya itu kata orang ya Ustadz, atau adalah 1-2 orang yang ngomong kiai. Juga Abah Uci juga yang nyuruhnya. Abah Uci adalah 1-2 orang mah yang ada mengatakan kiai gitu kan. Kemudian saya datang ke sana juga yang ngajarnya kiai. Kalau itu ilmu hisab itu salah, masa seorang orang tua yang berlabel ada yang mengatakan kiai mendorong anaknya untuk belajar ilmu yang salah? Hei, atuh ulah unggut-unggutan kiato. Hei, iya lamun teu masalah, ieu perbedaan lebaran itu rahmat, teu masalah. Ngan ieu teh kieu ieu apakah abah kula salah baheula ngajar kula sakitu doang. Ngajar Haji Im, apakah ieu guruna ditu salah anu notabene seorang kiai luar biasa. Setelah saya mengaji, ternyata ilmu hisab itu hanya betapa luar biasa. Jangankan untuk melihat tanggal bulan, untuk melihat gerhana matahari setahun lagi, gerhana matahari 10 tahun bahkan 100 tahun akan ke depan, gerhana matahari ini sudah bisa terhitung oleh hitungan hisab. Masya Allah. Dan kita suka mendengar pengumuman pemerintah bahwa bakal ada gerhana matahari. Ari eta ngitung sianang di mana? Hei, sok aya teu ngadenge pengumuman gerhana. Memehna apa geus terjadi? Eta nang ngitung lain. Hari gerhana dihitung, hari bulan teu kahitung, bolona mah. Yih, atuh neuleuh bulan mah eta mah kelas hisab teh, kelas TK, pelajaran TK. Jangan melihat bulan bagi ilmu hisab ini kelas TK. Tuh, kalau udah mulai SD SMP baru menghitung akan terjadi gerhana matahari. Ini sangat luar biasa, 100 tahun ke depan akan bisa dihitung dan itu selalu tepat, luar biasa. Masya Allah, luar biasa. Masa kelas TK teu otakan ku sia? Ternyata ini untuk meyakinkan ru'yat. Maka kami dulu setelah menghitung bersama-sama dengan ribuan santri untuk melihat fakta lapangan di Pelabuhan Ratu,
juga bersama ribuan mahasiswa yang pada saat itu mengambil jurusan astronomi. Masya Allah, begitu kami menghitung dan tepat jam sekian lewat sekian begitu terlihat bulat, semua gema takbir santri yang melihat pada saat itu dan para mahasiswa menggema Allahu Akbar, Maha Agung Allah Subhanahu wa Ta'ala, engkau telah memperlihatkan keagungan melalui khazanah ilmiah yang sangat luar biasa. Yang saya pertanyakan, sudah kadaluarsakah ilmu itu? Ayo, apakah bulan sudah tidak setia lagi? Apakah memang bulan sekarang sudah di penjara? Can pernah meleset tiba heula. Masya Allah, utusan Presiden Soeharto ieu teh aya di dinya teh di daerah anu ti daerah anu setelah melihat bulan kemudian telepon ke Bapak Menteri Agama pada saat itu, langsung Menteri Agama mengumumkan bahwa malam ini ru'yah dan besok lebaran, jadi teu kudu nangguan berjam-jam. Masya Allah, hanas kami geus ngariung. Apa pan kami geus mencit kotok ya, geus ngariung, geus mulai deuk takbiran, kunaon laju sholatan sunat tarawih, kunaon atuh ieu bodoh-bodoh teuing. Ya kieu ya. Aya anu lebaran. Anu lebaran. Baheuna ditanya, kunaon lebaran Jumaah? Dalilna karena geus ngariung. Nupang lucu deui kieu. Anu mantap, kenapa saya bahas ini? Saya sedih luar biasa. Masya Allah, seminggu sebelum lebaran ada orang yang namu kepada saya, Pak Kiai, ya Pak Kiai mau lebaran hari Jumat ya, karena hisab. Saya mah mau pakai ruyat aja hari Sabtu. Astagfirullahaladzim. Coba hayo ka Kiai Haji Thoib eta ru'yat saminggu deui geus kasajahoan eta aya di kitabna. Saya mah mau pakai ru'yat saja hari Sabtu. Masa ru'yat seminggu ini udah diomongin boloon ge ka hulu-hulu tamang. Can pernah manggihan guru datang ka detik ayeuna anu ngomongkeun guru ieu ngomongkeun ru'yat saminggu geus kanyahoan keneh. Bener teu Pak Bupati? Ya Allah ya Rabbi, mantakan ieu atuh Masya Allah ieu kulang teu jalakeun, insya Allah ridho Allah, ridhoan Allah luar biasa kan. Ieu mah meluruskan bahwa di Kabupaten Tangerang anak buah Bapak Bupati ada yang bertanya yang sulit saya jawab. Ini harus diluruskan dulu. Masya Allah, Pak Kiai mah pakai hisab ya hari Jumat, saya mah mau pakai ru'yat hari Sabtu. Pula Masya Allah, pula ngaji jeung Kiai Thoib dicaringin can pernah ya kos gitu. Ru'yat itu fakta lapangan, jadi nggak bisa masa sebelum nangis kanyahuan piruyatin pe Sabtu hari bolon teuing siapa. Janji ya. Nah inilah akibat bulan disidangkan. Mulai polisi geseri kapolis ngesih mah pada urang baik ya, pada urang sapira tuh lama obrolan jelema leutik. Iya kan bapak kula atulah sapira ustad lembur anu ieu teh obrolan tukang kopi ieu mah. Ente, saya nggak berbicara nasional, nggak bu, luar biasa. Cuman saya belum menemukan di kitab Riyad, Sapinah, kemudian Takrib sampai Fathul Muin, apalagi di kitab-kitab yang besarnya belum menemukan ru'yat sudah dibicarakan sebelumnya. Eta doang. Setiap ayat kiai nu datang ka imah kula, coba pangnyarankeun guru nu eta tah. Guru coba ya guru nah jadi artinya bahwa yang kita sedih sekarang ini kenapa ilmu hisab itu dipisahkan dengan ilmu ru'yat.
Jadi hisab dengan ru'yat itu enggak terpisah, karena hisab untuk menentukan adanya ru'yat. Jadi ini satu paket. Paling-paling nanti ada hisab guer qot'i, ada hisab qot'i. Abah sepuh ini paham sampai 7 ilmu palak, bahkan ilmu palak kuno yang disebut eta teh tunggul tahun nyana bisa ngitung. Abah ilmu tunggul tahun cuman nanti dikasih tahu, ini jangan hanya hazanah ilmiah aja, ini hazanah ilmiah aja, ini hazanah ilmiah aja. Nah yang ini qot'i, ini bisa pakai patokan. Geus berarti atuh anu ngahitung kosajim eta teh ru'yat keneh ceng. Ieu mah hisab jeung ru'yat dibenturkeun boloon siap. Tidak ada ilmu ya yang terpisah, semuanya ada satu rangkaian. Masya Allah, cerita indah yang sangat luar biasa. Ada seseorang punya anak 3. Begitu anaknya dipanggil 3-tiganya, kata orang tuanya, saya tidak bangga kamu punya jabatan ini, saya tidak bangga kamu punya harta ini, tapi saya bangga kalau kamu mempunyai ilmu. Maka belajarlah ilmu. Masya Allah, taku kolot nate titah ngaji, titah belajar, titah masantren, titah mondok, berangkat mondok, nutiluan berangkat mondok. Nah ieu teh cak bapakna, ieu kan sia lamun geus boga ilmu mah mangkaatna jang aing-aing keneh. Ayo geus berangkat yang 3 orang itu berangkat mencari ilmu. Maka yang pertama datang ke rumah ngaji, ke rumah Kiai Haji Muh abahmu. Masya Allah, ini yang pertama diajari ilmu teropong. Kemana aja ketahuan. Yang pertama oleh Abah Haji Muh termasuk posisi nonton kita di teh rudal yang namanya jauhan tek berudal posisi tek be. Nah yang kedua ini berangkat mesantren ke rumah Abah Haji Im, diajari oleh Abah Haji Im ilmu untuk bisa terbang. Masya Allah, dengan guru nama tuh bisa berarti lebih luhur dia mampu atunya. Maaf hiber Masya Allah luar biasa tek be. Nukatilu yang ketiga diajari ilmu kedokteran. Pokoknya mah muriang nukus kumaha bae ieu bisa insyaallah tek cager komo kakarak gering naha purpura pos haji pending bah bisul murag teh bae. Masya Allah, 3 tahun ini yang ketiga-tiganya menuntut ilmu sesuai dengan yang dijanjikan ketika berangkat. Kita nanti 3 tahun kemudian kita berjumpa lagi di tempat yang sama. Maka kakak beradik 3 ini, yang satu yang sulung, yang kedua dari yang bungsu ini kumpul di tempat itu. Sebelum kita pulang kita sharing, yaitu ngobrol-ngobrol, kamu sudah punya ilmu apa? Kata yang pertama, saya punya ilmu teropong. Kamu yang kedua, saya punya ilmu bisa terbang. Kamu yang bungsu, kalau saya yang bungsu, saya bisa mengobati penyakit apa saja. Masya Allah. Nah akhirnya kan memeh berangkat balik teh ya iseng kanu jago teropong, coba teropong sekarang lagi posisi ini kejadiannya lagi apa posisinya di teropong nu viral. Ternyata ada sebuah kerajaan kecil, di situ raja punya anak satu-satunya putri yang sedang sakit dan sudah diobati kemana saja enggak sembuh. Kemudian membuat sayembara, siapa saja yang bisa ngobati putri saya, kalau laki-laki akan saya tikahkan dengan ini. Masya Allah, pan eta nu bungsu geus gigi beri cak nu bungsu iya makanan aing ieu. Masya Allah, tuh kan sudah diteropong ya, bahwa di 1 degree
ada, yaitu kerajaan kecil, seorang raja yang mempunyai putri yang sedang sakit, menyayembarakan siapa yang bisa mengobati akan ditikahkan. Masya Allah, cuman kebingungan gimana caranya ke sana. Yang tengah muncul, kenapa bingung-bingung, kan saya bisa terbang. Kamu megang tangan kanan saya, kamu megang tangan kiri saya, Masya Allah, harebat, nyarekel, menghiber tiluan, ke bawah, sampailah ke kerajaan kecil itu. Begitu sampai, datang, terus diobatin, Masya Allah, sembuh, manjur eta ilmu. Puara luar biasa. Sanggesna cager, sesuai raja itu mau mengawinkan, terjadilah keributan kakak beradik. Cakakana ribut kakak adik, ribut kakak adik. Cak anu kakak nate ya, hai sia ulah macam-macam, ulah ngeunah sorangan hayang kawin. Nu pantes jeung layak dikawinkan mah aing, saya. Kenapa? Karena taunya ada masalah ini kan gara-gara saya yang meneropong. Kan lamun teu kanyahoan ku teropong itu bisa moal hibar kan itu, moal bisa moal ngubaran bisa moal, kan saya yang tahu pertamanya neropong. Maka yang berhak untuk menikah saya, kata yang pertama. Tinggal yang tengah, enak saja. Sia sanajan bisa neropong, sia sanajan bisa ngubaran, tapi kan mau bisa ka dia lamun teu hiberna jeung aing. Berarti kan anu kudu dikawinkeun teh aing. Cak nu tengah. Masya Allah, tuh kata bungsu, lihat sayembaranya. Siapa yang menyembuhkan putri berarti berhak untuk ditikahkan. Saya yang menyembuhkan. Masya Allah, saya yang ngobatin. Ribut dutiluan. Karena apa? Ini gara-gara terpisah. Sangat luar biasa. Tah, dibawa ieu teh ye ka Kiai Nurjaya, ieu nu kudu dikawinkeun saha? Hei, ya anu kudu dikawinkeun ya Kiai Nurjaya. Tuh, berarti nu kudu dikawinkeun Kiai Nurjaya nya duda pan. Ya Allah ya Rabbi. Masya Allah, nu pertama tetap bersikeras karena teropong hasil saya. Yang kedua bersikeras karena tetap terbangnya ini saya yang terbang. Yang ketiga tetap bersikeras bahwa saya yang ngobatinya. Masya Allah. Nah, inilah keributan, tapi setelahnya kerempugan kita kembali mengingat apa pesan orang tua. Kata orang tua, belajarlah kamu. Setelah kamu belajar, nanti kemanfaatan ilmunya untuk saya. Tah, berarti saha tanu kudu dibere dibakawinkeun. Bapak nah berarti kan selesai masalah ini. Jadi jangan dipisah, bahwa kalau kita boleh kita belajar ilmu apa saja, tapi jangan ego masing-masing. Kalau kita tetap kembali kepada ini ilmu milik Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan tenang bahwa seluruh ilmu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Geus berarti tidak akan pernah ada ego berbahaya, karena dengan ada masalah ini bakal ada sentimen kebodohan, sentimen pribadi, dan sentimen organisasi. Apapun bentuk sentimen ini dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk urang terus gapai cita-cita, gapai ilmu anu sangat luar biasa, tetap urang nyaran ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Geus ieu teh adalah rahmat salakina nyana berpatokan lelebulan, pamajikana berpatokan pengumuman pemerintah. Memang itulah yang dibenarkan oleh agama. Eueuh masalah anu penting di luhurna nu aslina aya kejujuran. Betapa luar biasa saya komunikasi dengan intelijen di Rusia yang kemarin mengawal saya di keempat negara yang berdomisili di yaitu Uzbekistan, bahwa beliau mengatakan
di Iran sedang baik-baik saja. Kalau Pak Kiai mau ke sini untuk ziarah, kami siap untuk mengantar. Tehayang kayak gitu. Masya Allah sedang baik-baik saja. Sedek-dek baik. Tidak ada apa-apa, aman-aman saja. Terus dan saya menanyakan kebenaran Ayatullah Ali Khomeini, apa betul sudah meninggal dunia? Beliau bersenyum simpul yang sangat luar biasa. Tidak penting untuk mengetahui meninggal atau tidak, yang pasti beliau adalah seorang guru besar, syekh yang sangat diagungkan, yang sangat luar biasa. Ketika anak kecil bertanya, wahai syekh, bagaimana saya untuk pengen menjadi syuhada? Apa jawaban syekh? Bukan mengajarkan anak itu kamu harus bertempur, kamu harus berperang, tapi kamu harus belajar. Jadi mendidik kamu harus belajar. Tak ialah kata syekh, kamu harus belajar. Kalau kita masih memang kanak-kanak, karena kata saya, kamu tidak akan bisa menjadi syuhada kalau kamu menjadi orang bodoh. Kamu tidak akan bisa menjadi apa saja kalau kamu menjadi orang bodoh. Maka harus kamu belajar. Dan ingat, saya sangat membenci kemunafikan. Itulah pesan terakhir Sang Syekh Ali Khomeini yang populer pada saat itu. Saya sangat membenci kemunafikan. Itulah yang diajarkan Abah Sepuh, sangat luar biasa. Kata Abah Sepuh, kalau kamu menjadi laki-laki, jadilah kamu laki-laki, jangan menjadi perempuan. Kalau kamu laki-laki menjadi seperti perempuan, berarti kamu akan menjadi banci atau bencong. Janganlah kalau kamu menjadi perempuan, jadilah kamu perempuan sejati. Jangan seperti laki-laki, karena kalau kamu perempuan seperti laki-laki akan menjadi perempuan naon, tomboy. Tuh, jadi jadilah laki-laki sejati, jadilah perempuan sejati. Maka saya akan menjaga nasihat sang ayah saya selalu akan menjadi laki-laki. Mual ngajegang gulama anu tukang ngajegang mabikang geus, berarti di mana ada ustad kiai nu ngajegang bikang eta geus kitu ngaran. Saya tidak suka dengan ustad-ustad atau kiai-kiai yang ngajegang, eta mah lain tipe lalaki. Tuh, jelas. Masya Allah, Abah Hajimu pernah menceritakan dongeng yang indah luar biasa. Ketika Abu Nawas dijebak, raja sudah mengundang seluruh para yaitu pejabat-pejabat tinggi untuk menjebak Abu Nawas. Oleh raja semuanya udah dikasih telur, bahwa pejabat ini udah dikasih telur satu persatu. Nanti kamu nyelam tuh, saya bisa menelor. Kemudian raja mengundang Abu Nawas, dan kata raja, siapa yang tidak bisa menyelam, kemudian habis menyelam itu nggak bawa telur, ini berarti untuk ada kesalahan, harus dipenjara. Masya Allah, atuh nu itu malantaran geus dibere endog ti heula, asal silem udan tuh telur keplok kabeh. Selamat nyelam deh yang satu, tuh telur keplok, selamat. Tinggal Abu Nawas sendiri, kadang dia kan nggak dikasih bekal telur kan. Nah begitu Abu Nawas ini nyelam, set bangun, bukan melihatkan telur tapi kukuruyu. Abu terus kan raja kan marah, hai Abu Nawas, mana telur? Kata Abu Nawas, nggak mungkin lah ayam betina tanpa ayam jantan, ini ayam betina ya kan, bertelur tanpa ayam jantan. Jadi itu ya tek bieu kulama kotok jago nah tuh. Jadi ari nu eta mah pan arendogan kotok bikangna kan. Nah, jadi yang lain itu kan berarti kan ini petelur semua. Berarti ayam apa itu? Ayam betina kan? Tuh ari Abu Nawas ayam naon eta? Ayam jago. Karena tidak mungkin betelur tanpa ayam jago. Saya ayam jagonya.
Tah mantakan ulah mah jadi kotok jago bae mau jadi kotok bikang. Mulai kan Masya Allah, mudah-mudahan urang kabehan dirahmatan ku Allah Subhanahu wa taala. Kisah indah sekelumit perjalanan betapa pendidikan sederhana Abah Sepuh ke anak-anaknya yang 12 termasuk Almarhumah Abah Uji putra yang ketiga, dan Abah Haji Muh adalah putra yang ke-6, kemudian saya putra yang ke-8, Abah Haji Uus yang ke-9, dan Abah Haji Im adalah putra yang ke-10, dan yang ke-11 adalah perempuan, dan yang bungsu adalah Abah Haji Jalal. Tapi sanajan bungsu ge pangkolotan nyeunah geus wisan kabeh kari kula mah ngora keneh. Kok bisa tahu nih? Habis lebaran kemarin ada 4 ABG yang lebaran ke saya. 4 ABG itu meminta foto kepada saya. Kemudian yang 2 di sebelah kanan, yang 2 di sebelah kiri. Begitu dipoto, saya bilang, saya seperti punya istri 4, kata saya. Masya Allah, di luar dugaan ABG ngomong, emang Abah mau? Kalau Abah mau saya siap, tinggal minta izin aja sama istri Abah. Oh, hari itu mah ya aing ngora keneh, berarti pantas kena jeung ABG gitu. Masya Allah ya. Jadi intinya kita jangan sampai berhenti untuk mengkaji dan mengkaji. Kita jangan terjebak daripada situasi. Kita harus terus melihat, jangan sampai ini dianggap kamu tidak memahami ru'yat dan kamu tidak memahami hisab. Kami sebelum mengaji hisab sudah mengaji ru'yat terdahulu, karena kitab-kitab yang kami kaji semuanya adalah menceritakan tentang ru'yat. Insya Allah puasa atau ngaji minggu besok kita sudah mulai, karena dari mulai Abah Sepuh minggu ketiga kita sudah mulai ngaji. Kalau kita lebaran hari Jumat atau hari Sabtu, kemudian minggu ini sudah terhitung minggu pertama, kemudian besok minggu kedua, dan besoknya lagi adalah minggu ketiga. Kita sudah insya Allah mulai yaitu ngaji. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan ketawakalan. Mudah-mudahan kita selalu ada dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bi barakati Ummil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ya aliyyu ya kabir, ya sami'u ya basir, ya latifu ya khabir, ya farijal hammi wa ya kasifal gham, ya man li abdi yaghfir wa yarham. Dafi al bala ya Allah, dafi al bala ya Rahman, dafi al bala ya Rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah di berbagai titik rumah ada prasmanan ya, dicukupkan sakieu. Hadanallah iyyakum ajmain walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.